Bisa lihat sendiri bro, ini hasil pencairannya limitnya mencapai 51 juta rupiah. Dan untuk pencairannya yang sudah ditarik dan masuk ke rekening sekitar 32 juta rupiah. Mantap jiwa, ini adalah pinjol semi legal. Bagaimana cara ngerawatnya, bagaimana kita bisa ambil tarik dananya. Di sini kita akan membahas seputar bagaimana cara merawat pinjaman online legal OJK atau pinjol semi legal OJK, agar teman-teman bisa mendapatkan limitnya besar dan setelah itu galbenya sangat enak sekali. Bagaimana cara-caranya, bagaimana trik-triknya? Tadi teman-teman sudah lihat dan nanti kita akan tampilkan hasil pencairannya di pinjol apa saja sampai tembus 51 juta rupiah dan 32 juta rupiah. Ini adalah member grup WA gue yang sudah melaporkannya. Sungguh luar biasa, limitnya besar sekali. Namun sebelum gue akan masuk ke dalam pembahasannya atau topiknya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu bro. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan like-nya. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasannya, kita akan masuk saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara galbay di pinjol semi legal agar mendapatkan limitnya besar, galbaynya juga sampai puluhan juta, dan itu langsung hanya hitungan menit saja dapatkan 51 juta dan 32 juta rupiah. Ini nanti akan gue berikan bukti-buktinya, tata caranya bagaimana. Nah, sebenarnya cara-cara ini tidak bagus Anda lakukan. Tapi ya apa boleh buat, gua akan publik ini semua informasinya agar teman-teman lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, dan tentunya teman-teman yang mau galbay sampai puluhan juta, jadi nggak usah takut-takut lagi. Nah, sebelum gua akan memberikan beberapa poin-poinnya, topik-topiknya, ataupun penjelasannya, teman-teman dengarkan dulu penjelasan ini baik-baik agar teman-teman yang menonton video ini nggak salah paham, nggak gagal paham, tentunya paham Anda harus berbuat apa, arahnya kemana. Nah, teman-teman harus tonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya, karena ini adalah informasi yang sangat penting juga, dan ini adalah edukasi dari pinjaman online legal OJK ataupun pinjol semi legal. Nah, sebelum gua masuk ke dalam topik-topiknya atau poinnya, gua akan berikan penjelasannya terlebih dahulu. Nah, jadi kemarin lalu itu gue dapatkan laporan dari admin gue ya, dari admin gue yang di dalam grup WA. Nah, jadi member gue konsultasi melalui chat pribadi dengan admin kita. Karena di dalam grup WA kita itu ada dua fasilitas. Yang pertama, konsultasi telepon, yang kedua adalah konsultasi chat. Nah, isi konsultasinya ya teman-teman tolong dengarkan dulu ya, teman-teman tolong dengarkan dulu agar teman-teman paham nih arahnya kemana. Teman-teman dengarkan dulu agar teman-teman paham nih arahnya kemana. Di sini akan gue sampaikan dulu alur ceritanya seperti ini ya bro, dengarkan baik-baik. Nah, gue akan tampilkan ya isi chatan member grup WA gue dengan admin. Awalnya seperti ini bro ya. Tadinya 27 juta mbak, turun jadi 16. Belum, masih 2 kali lagi mbak, cuman pinjaman 1 juta sama 1,5 aja sih. Iya, padahal pas zaman COVID dulu cuman jarang dipakai, hehehe. Dan aku ada 3 tagihan 51,5 juta. Wow, angka yang sangat besar sekali bro. Sebenarnya cuman dikici, yang 2 tagihan itu juga cuman untuk nolong anak tiriku sama adik ipar. Tapi anak tiriku nipu aku, nggak mau bayar. Ya belakangan sih 32 juta, sengaja aku pengen galbe aja. Emang jadiku habiskan sekalian sampai nol. Nah, segitu aja informasi yang kami sampaikan. Dan inti dari konsulan itu, teman-teman perhatikan baik-baik. Ya nanti akan gue berikan... dan teman-teman akan gue berikan penjelasannya. Jadi
member grup WA gue ini, dia memiliki sebuah pinjaman online legal OJK yang bernama pinjaman online Easy Cash. Ya, dia memiliki pinjaman online Easy Cash ini sebenarnya bukan karena kebutuhan atau gaya hidup, bukan. Tapi informasinya dia hanya untuk membantu keluarga ataupun saudaranya dia, hanya untuk membantu. Nah, poin yang keduanya adalah dia memiliki pinjaman online di Easy Cash ini sebenarnya di tahun 2019. Ya, pada waktu zamannya COVID dan itu belum dipakai serutin mungkin. Berbeda di tahun 2021, 2022 dan 2023, 2024. Nasabah itu rajin juga untuk merawat pinjaman online legal OJK-nya. Oke, teman-teman sudah paham dua poin itu. Dan selanjutnya, teman-teman pasti akan kaget sekali. Ya, dia kenapa bisa mendapatkan limit sampai 51 juta rupiah? Ini limitnya, bro. Ya, perhatikan baik-baik, itu adalah limit di dalam pinjaman online Easy Cash sebesar 51 juta rupiah. Dan dia memiliki beberapa tenor. Di sini terlihat ada 3 tenor yang dia belum bayarkan. Selanjutnya, nasabah ini ternyata sudah dia tarik uangnya di pinjaman online Easy Cash sebesar 32,490 juta rupiah. Angka yang sangat besar sekali, bro. Angka yang sangat besar sekali. Dia tarik di tanggal 15/08/2024, bro. Nah, selanjutnya, apakah aman, Bang, kalau kita galbay dengan jumlah nominal yang sangat besar? Lalu bagaimana dengan desa lapangannya, Bang? Lalu bagaimana cara penagihannya, Bang? Karena gua galbay di pinjaman online Easy Cash ini 51 juta rupiah. Wow. Ya, ini 3 poin ini nanti kita akan bahas di akhir video. Ya, teman-teman tolong perhatikan juga. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan 51 juta rupiah? Nah, poinnya adalah dia memiliki ya aplikasi atau sebagai nasabah yang sudah lama. Dengan informasi yang disampaikan oleh nasabah ataupun member gue, dia itu punya akun di tahun 2019 ya, sekitar 2019 itu zaman-zamannya COVID, zaman-zamannya orang butuh uang karena di zaman-zamannya COVID orang banyak yang putus kerja ya. Nah, selanjutnya untuk perawatan dia tuh ngerawat di pinjaman online nggak serajin-rajin kayak orang-orang, tidak. Dia hanya pakai aja, nggak ada maksud tujuan apa gitu kan mau ngerawatnya, enggak. Karena memang setelah COVID dipakai sama kakak iparnya, sama saudaranya, sama anak tirinya, dipakai sama saudaranya, bukan dia yang pakai. Ya, karena dengan alasan untuk membantu. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, pentingnya apa tuh, Bang? Nah, jadi kalau teman-teman memiliki data yang bagus, ya, teman-teman memiliki data yang bagus atau punya akun Vereter atau punya akun pinjol, lalu teman-teman punya saudara, punya teman membutuhkan uang, jangan sekali-kali kalian bantu menggunakan pinjaman online, ya. Walaupun Anda memiliki niatan yang baik, tapi jangan bantu menggunakan dana dari pinjaman online menggunakan data Anda. Itu catatan penting bagi teman-teman, ya. Dan selanjutnya, apakah aman, Bang, ketika gue galbay sampai 51 juta rupiah? Ya, bagaimana dengan terornya? Bagaimana dengan penagihannya? Nah, di sini kan gue bahas 3 poinnya. Yang pertama desa lapangan. Nah, untuk desa lapangan, teman-teman tolong perhatikan. Untuk desa lapangan dari pinjaman online Easy Cash, ini kategorinya memang sudah ada. Kalau untuk kategorinya. Tapi untuk kevalidan informasinya, apakah nasabah itu pasti bakalan didatengin, Bang? Dengan jumlah nominal gue yang sangat besar sekali sekitar 51 juta rupiah. Ya, apakah didatengin, Bang? Nah, kalau untuk didatengin, kategori dari pinjol Easy Cash memang sudah ada, tapi di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Dan itu tidak serajin atau tidak menyeluruh, tapi dia masuknya golongannya random. Ada yang didatengin, ada yang tidak. Dan untuk desa lapangan dari pinjol Easy Cash, jarang sekali orang didatengin desa lapangan. Ya,
Nah, apakah DC lapangan atau cara penagihan baik itu melalui WA ataupun datang ke rumah dengan jumlah nominal yang sangat besar, apakah gua dijadikan prioritas penagihan? Nah, DC-DC akan melakukan penagihan dan dijadikan prioritas penagihan bila nasabahnya ini satu, mentalnya lemah, pengetahuannya juga lemah, takutan, nggak paham. Artinya apa tuh? Sering bales chat DC, sering respon chat DC, sering menjanjikan pembayaran. Sebagai contoh gini, ya bang, nanti gua bayar soalnya gua hari ini nggak ada duit. Nah, ini bisa menjadi prioritas penagihan. Bukan dari segi nominal. Ya, bukan segi dari nominal. Karena DC dari pinjaman online, mereka menagih utang itu kalau dia gencar-gencarnya itu dalam proses kejar target. Jadi dia nggak mandang nominal besar, nominal kecil. Selagi nasabahnya takut, selama nasabahnya itu mau bayar, terus dikejar bro. Ya, kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Bahkan ada member gue yang gabe sampai 50 juta, 40 juta di pinjol legal. Mereka aman-aman aja. Penagihannya sama aja dengan jumlah tunggakan di bawah 10 juta. Terornya sama aja, cara penagihnya sama aja. Ya, jadi kalau untuk desa lapangan, teman-teman gak usah takut. Kategorinya masih random. Ya, random. Berbeda dengan kayak pinjaman online, kredit pintar, dan kredivo, dan Indodana. Mereka ada, tapi pasti bakalan datang. Ya, berbeda dengan EasyCash, kategorinya memang sudah ada, wilayahnya itu melingkup Jabodetabek, tapi jarang sekali orang didatengin. Ya, ingat Jabodetabek. Jadi kalau lu bilang, menanyakan, bang gue di Sulawesi, gue di Kalimantan, gue di Jawa Timur, aman nggak? Kan sudah dikatakan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Dan itu random, apalagi di luar Jabodetabek bro. Logikanya kan seperti itu. Paham kan? Nah, tadi 2 poin langsung gue jawab lagi. Nah, di sini gue akan berikan informasinya lagi. Ya, khususnya teman-teman yang saat ini memiliki pinjaman online legal OJK ataupun pinjol semi legal OJK. Ya, tolong diperhatikan. Pasti akan bertanya ke teman-teman kepada kita, bang, pinjol EasyCash ini golongannya semi atau legal? Nah, pinjaman online dari EasyCash banyak yang bilang pinjolnya legal, pinjolnya semi. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan informasi, oh pinjolnya semi, ya, teman-teman jangan terpaku dengan kalimat semi legal. Ya, tapi apa? Bahwa pinjaman online yang Anda gunakan di EasyCash ini pinjolnya legal, legal OJK. Ya, teman-teman hati-hati ya, jangan keliru. Pinjolnya legal OJK. Tercatat di OJK, pinjolnya resmi. Ya, tapi dia ada beberapa kekurangan, yaitu masalah penagihannya yang cukup barbar. Yang kedua adalah untuk desa lapangannya masih random sekali di wilayah Jabodetabek. Jadi kalau lu tinggal di Karawang ya atau Bekasi, ada kemungkinan dia pasti datang. Ya, ada kemungkinan dia pasti datang. Bukan berarti didatengin, bukan. Karena dia kategorinya random. Nah, ini terakhir yang akan gue bahas kepada teman-teman, tolong dengarkan. Ketika Anda mau berantas pinjaman online, mau mendapatkan galbay puluhan juta, gue tidak pernah merekomendasikan Anda merawat pinjaman online. Gue tidak pernah menyarankan, tidak merekomendasikan, jangan pernah merawat pinjaman online. Jangan pernah terobsesi dengan informasi-informasi, oh galbay puluhan juta, ternyata dirawat, toh salah. Kalau Anda punya pola pikir yang kayak gitu, sudah pasti salah. Nah, nanti setelah video ini tayang, gua akan bahas lagi tentang cara merawat atau cara menaikkan limit di pinjaman online legal OJK ataupun pinjol semi legal. Makanya teman-teman, klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya bro, agar saat gua mengupdate video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Nah, teman-teman yang mau join ke dalam grup WA kita, silakan saja join dan minta request dengan admin kita. Admin adanya di dalam grup
Telegram kita. Nah, untuk joinnya, link grupnya ada di dalam deskripsi. Anda klik saja, nanti akan masuk ke dalam grup Telegram. Dan jangan lupa lakukan verifikasi dengan admin kita. Setelah teman-teman sudah lakukan verifikasi, konfirmasi dengan admin kita yang sudah tertera di dalam website dari Verivan tersebut. Dan mungkin segitu informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabai.